ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah, semangat. Baiklah anak ibu sekalian, siapa yang suka hadir hari ini? Lagi. Siapa lagi? Atika itu. Baiklah, ini itu saja. Jadi siang ini ya, ibu akan memberikan materi ya tentang emosi nantinya. Baiklah, selamat datang di kelas kita. Anggap kelas kita, anggap rumah kita. Ya kan ya? Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke materi kita ya nak ya. Kita akan belajar tentang kelola emosi. Apakah kita semua punya emosi? Iya. Apa itu emosi? Ayo, ini tanya. Apa itu emosi? Ini sama saya. Apa emosi? Nah, silakan Pak. Terang. Suatu perasaan. Emosi adalah suatu perasaan. Good. Ada lagi? Ya, Kak. Suatu ekspresi atau bentuk marah. Selen. Nah, ada lagi? Oke. Tuh. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi. Betul, yang disampaikan oleh Ibu tadi adalah betul. Jadi emosi itu adalah suatu respon. Itu emosi apa-apa saja. Ada emosi marah, ada sedih, ada senang, ada bahagia dan lain-lain. Emosi itu ada dua, ada negatif, ada positif. Emosi positif apa lagi? Sedih, bisa apa lagi? Capek itu, cemas, apa lagi? Takut, kecewa, sedih, itu emosi tidak baik. Ada, itu muncul dari dalam diri kita. Emosi negatif akan bisa berubah menjadi emosi positif. Coba, setelah caranya. Oke, betul. Bagus. Ya, kasih aplaus. Siapa lagi? Dari perempuan. Bagaimana caranya emosi negatif berubah jadi positif? Ayo, dari para muda, bagus. Coba, yang cepat. Kaum hawa, ayo, yang jangan kalah. Terus merasa cemas, nah kita bisa merubah emosi itu menjadi memperbaiki diri. Misalnya kita ke mindset yang positif supaya kita lebih baik, bisa kita terapkan hobi kita supaya kita lebih baik yang menjadi energi positif. Ya, oke, bagus. Kasih aplaus dulu. Edukasi berarti ini kita amalkan, tapi hal-hal yang positif. Contohnya kan tadi saya sampaikan kuliah ke hobi. Saat kita marah, apa hobi kita? Mungkin olahraga. Kita arahkan ke olahraga. Ya kan, berlari jauh segala macam. Kita bahasa emosi marah tadi, dia kan bisa perlahan hilang. Betul nggak? Betul. Ya. Apalagi umpamanya kita arahkan kemana? Sholat. Dalam agama. Iya. Baca Al-Quran. Bawa berwudu dulu.
Positif. Oke. Ada di sini yang pernah merasakan emosi positif? Apa pernah? Apa itu? Masya Allah. Ya, ketika kakak diberikan sesuatu oleh orang tuanya, maka muncullah emosi senang, bahagia, surya. Ya, jadi ada dua emosi itu dalam diri kita. Oke, next. Bu, kenapa kok ada emosi dalam diri kita nih? Macam apa faktornya? Kok tiba-tiba saya marah? Ya, apa? Nah, mungkin di kelas nih ada yang tiba-tiba dia marah sama kawannya? Ada yang pernah marah sama gurunya? Ada yang berbicara kotor? Itu adalah hal normal. Aku lebih tutupi, itu adalah hal normal. Pengalaman pribadi. Coba, sadar, apa pengalaman pribadi kamu yang menculut emosi negatif? Apa yang rendah? Oke. Kak, apa? Pengalaman pribadinya. Pernah marah nggak? Pernah kecewa? Nah, coba apa? Marah kalau tidak didengarin oleh siapa? Oleh adik. Oke, berarti di rumah. Jadi pengalaman pribadiku yakin semuanya punya, ya. Nah, yang kedua lingkungan sosial. Juga di rumah pernah marah sama orang tua? Itu penyebab emosi. Yang ketiga tekanan atau beban pikiran. Ada yang di sini yang masih ada beban pikiran? Beban pikirannya setelah lulus mau ngapain, Bu? Makanya Ibu kemarin ada asesmen pelajaran saya kan? Apa kemarin mengenai potensi. Nah, itu dia kemarin. Tidak mengenai lagi, ya? Oke, lanjut kita. 4. Harapan dan kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ada? Ada. Masih ada, ya kan? Lanjutkan coba kita lihat video berikut ini. Ya, video coba kita lihat nanti video yang berhubungan dengan kelola emosi. Oke, stop. Siapa tadi? Kenapa kita kan? Apa dah? Emosi marah. Kenapa mungkin dia muncul emosi marahnya? Kesal. Kesal. Ya. Ada lagi? Ada lagi kenapa? Coba. Saya bisa mengartikan. Ayo, satu lagi. Oke. Apa yang diambil dari tiga kita tadi? Dia marah. Mungkin gurunya itu ngeselin. Gurunya yang emosi. Oke. Nah, jadi ini masa-masa kalian. Karena putih abu-abu kan? Jadi, ya video ini menggambarkan emosi seorang siswa yang tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa menahan emosi. Bagaimana cara dia mengelolanya? Apakah kita dalam keadaan emosi harus kita luapkan seperti itu? Naik, ya, sama orang yang lebih besar dari kita. Kalau bisa kita menahan emosi kita selesaikan dengan cara baik. Terlibat sekarang penting mengelola emosi, ya. Mengelola, Jaga hubungan baik dengan orang lain. Pentingnya mengelola emosi itu yang pertama apa? Supaya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ya, itu yang pertama. Ini di sini orang lain. Oke, yang kedua Kak. Menghindari konflik dan kekerasan. Menghindari konflik. Ya, menghindari konflik. Yang kalau kemarin mungkin
ada cekcok, ya. Siapa yang kira-kira yang satu tempat duduk pernah ada konflik cekcok? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ya. Hai, seperti itu aja, ya. Ya, itu aja. Ini kepikiran kita bisa mengalahkannya. Lanjut. Buat pikiran lebih tenang. Kita marah, kita pikiran kita tenang. Kalau kita lagi marah, kita pikiran kita tenang. Tapi membuat dia tenang bisa. Ya? Ya. Makanya dari tadi arahkan ke hal yang ya, insya Allah bisa. Lanjutkan. Membantu mengambil keputusan yang tepat. Membantu mengambil keputusan yang tepat. Ya, itu dalam artian kita punya masalah, kita cari solusinya. Ya, kita cari solusi kita untuk kuliah. Oke? Ya, cara membantu mengambil keputusan yang tepat. Boleh juga kita caranya, jika kita punya teman yang rasanya percaya kita terhadap temannya, kita cerita. Kita kan punya masalah nih, cerita dengan temannya. Tapi rasanya temannya bisa diajak bercerita, bisa menyimpan rahasia. Jangan kepada teman yang hari ini kita cerita, besok pagi beritanya sudah tersebar kemana. Punya teman, tapi mungkin dia tidak cocok kita menyampaikan masalah kita. Atau di sekolah ada guru BK, kalian boleh cerita, boleh cerita di guru BK, oh saya ada masalah. Ya, ada dia bercerita masalah kehidupannya, aku banyak. Dia seputar masalah kalian ada di dalam kepala itu. Ya, apa lagi strateginya? Baca kak, strateginya yang pertama. Kenali perasaan diri sendiri. Kita lah yang tahu perasaan kita hari ini apa. Dari rumah kita perasaan kita sudah tidak enak. Ya, tidak enak udah ini siapa? Kenapa? Karena dari rumah tadi perasaan kita sudah tidak enak. Gimana caranya itu? Arahkan ke hal-hal yang lain. Kita bawa berdamai. Ya, sehingga tidak terjadi hal yang kedua, bagaimana caranya? Ada caranya kita punya tempat. Ya, apa itu Bu? Ada 4 detik. Tarik nafas 4 detik, ditahan 4 detik, dihembuskan. Bagus. Ya, itu. 3, ya, 4. Apa diri kalian punya masalah sekarang? Tidak ada masalah Bu, masalah apa aja? Oke, coba. Ya, coba dan tenang. Bayangkan kalian punya masalah yang berat. Masalah yang berat. Mudah? Ya. Oke. Setelah kalian membayangkan masalah, hembuskan perlahan-lahan. Oke, coba sekali lagi. Ya, bunyi ya. Tarik nafas punya hitungan detiknya. Tarik, tahan, keluarkan. Beban yang ada dalam diri kita. Oke, kita ulangi. Kita ulangi 2 kali lagi. Coba pejamkan matanya. Ya. Bayangkan. Ya, bayangkan. Terhempaskan. Ya. Oke. Nah. Oke. Bayangkan masalah yang kita hadapi. Mungkin di rumah kita ada masalah dengan orang tua kita. Mungkin di rumah orang tua ribut dengan suami istri, sering ya sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Padahal kita penuh dengan beban pikiran. Coba bayangkan, mari sama-sama kita ringankan beban pikiran kita. Kita tarik nafas sama-sama. Tahan nafas. Keluarkan perlahan-lahan.
Tiga, alihkan energi ke kegiatan positif, kan tadi, ya, arahkan ke hal yang baik. Yang keempat, komunikasi sehat, ungkapkan perasaan kita, ya, kita dulu, yang saya lakukan ini, apa nanti, ya kan, apa yang tak darinya, nah, terus, kamu juga, oke, lanjut, aktivitas, sebelum aktivitas, ada yang bertanya? Yang sebelum ini ada yang bertanya? Jadi tadi paham emosi cara mengelolanya? Diharapkan kelas ini tidak ada masalah muncul nanti. Jadi manusia memiliki emosi positif negatif itu bagaimana cara kita mengelolanya? Bukan kita yang dikelola, tapi kita yang mengelola emosi. Oke, lanjut aktivitas. Ini bagikan satu-satu. Boleh. Buat nama dulu. Boleh buat apa? Buat nama ya, boleh. Yang udah siap silakan. Tempelkan di mana kalian suka. Balik. Kuat aja. Bacakan dari ini dulu. Baca aja ya. Oke, ibu bacakan dari Sarah. Oke. Dengar ya. Boleh baca namanya? Boleh. Dari Sherly Novita Sari. Sherly membayangkan yang terjadi ketika dia mendapatkan nilai jelek. Saya merasa sedih dan kecewa, emot menangis. Karena saya merasa tidak bisa mendapatkan nilai yang saya inginkan. Caranya, saya mengelolanya, saya mulai evaluasi dengan apa yang saya ibarat kita di akhirnya, ya. Kesimpulan kita dari pelajaran emosi kita adalah emosi adalah hal yang ingat, emosi tidak penyakit, ya. Emosi tidak penyakit. Emosi itu adalah hal yang normal yang dimiliki oleh setiap seseorang, setiap manusia. Tapi pentingnya adalah untuk kita membicarakan dan tangan untuk merasakannya. Boleh diwakilkan.